Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia, perlindungan, penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Bahkan di mana kami juga kembali boleh diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati kiranya setiap kami agar firman ini menjadi bagian yang dapat sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Yunus pasal yang pertama. Namun saya tidak akan membacakannya secara menyeluruh kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya akan membaca pada ayat yang ketiga, tetapi Bapak Ibu harus membaca seluruh bagian di dalam pasal 1 ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah menemukan atau bahkan mungkin diri saudara pernah lari dari panggilan Tuhan, bukan? Saudara, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang bisa lari dari panggilan Tuhan? Jika mungkin kita lihat di dalam kenyataan hidup ini saudara, maka kita akan menemukan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang itu bisa lari dari panggilan Tuhan. Itu misalnya karena mengalami kejenuhan, saudara. Atau mungkin ada kemarahan-kemarahan yang tidak pernah dibereskan sehingga akhirnya saudara benar-benar mengalami kesulitan di dalam mengasihi sesama. Atau juga mungkin karena ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang begitu berat yang dihadapi di dalam pelayanan, sehingga akhirnya orang itu memilih untuk meninggalkan pelayanannya atau panggilannya, dan juga mungkin karena ada kelelahan secara fisik dan emosi sehingga akhirnya orang bisa lari dari panggilan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus, anak dari Amitai, saudara. Salah seorang yang lari dari panggilan Tuhan di dalam hidupnya, yang kita sudah bisa lihat dengan begitu jelas di dalam pasal 1 di dalam bagian yang kita baca tadi. Di mana saudara ketika Tuhan memanggil dia untuk pergi ke Niniwe. Namun Yunus ternyata menolak panggilan itu dengan apa saudara, melarikan diri ke Tarsis dan berakhir dengan pembuangan di laut dan ditelan oleh ikan besar. Saudara, dari apa yang dilakukan oleh Yunus ini setidaknya kita akan belajar dua hal yang penting saudara di dalam ketidaktaatan Yunus ini. Yaitu yang pertama saudara, bahwa ternyata pemahaman kepada Allah atau pemahaman kepada kehendak Allah itu menjadi tidak bermakna atau tidak berarti jika tidak disertai dengan apa saudara? Ketaatan. Kita lihat bagaimana Yunus setelah menerima panggilan dari Allah ini saudara. Yunus justru dikatakan di dalam ayat yang ketiga melarikan diri ke Tarsis untuk menjauh dari hadapan Allah. Saudara, padahal sebagai seorang nabi, Yunus memahami kebenaran Allah dengan baik. Yunus memahami bagaimana dia seharusnya hidup menjalani panggilan Tuhan itu dengan penuh ketaatan, saudara. Namun di sini, saudara, dia lari dari hadapan Allah. Itu berarti, saudara, bahwa dia meninggalkan sumber kebahagiaan, meninggalkan segala kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan lagi pula, saudara, sebenarnya kita tahu bersama bahwa manusia itu tidak mungkin bisa lari dari Allah, bukan? Namun ironisnya kita melihat di sini, Yunus justru menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah dengan usaha kerasnya untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia berangkat ke Yafo, dia memilih kapal saudara, dia membeli tiket, dia naik kapal, dan dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa dia bersembunyi di ruang terbawah. Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa pemahaman Yunus akan kebenaran Allah menjadi tidak berarti atau menjadi sia-sia karena dia memilih untuk tidak menaatinya. Padahal sebagai seorang yang betul-betul mengenal Tuhan, mengenal Allah,
dan kebenarannya, dia seharusnya belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupannya. Namun itulah yang terjadi. Yunus membuat pemahamannya akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah menjadi tidak sia-sia karena ketidaktaatannya kepada Allah. Yang kedua, saudara, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa kasih Allah lebih besar daripada ketidaktaatan manusia. Saudara, setelah Yunus melarikan diri, di sini kita melihat bagaimana Allah bertindak dan mengembalikannya kepada tugas panggilannya itu, saudara. Dengan cara Allah menimbulkan badai, dengan cara Allah turut campur tangan ketika dilakukan undi, saudara. Sehingga akhirnya ditemukan Yunus dan dia dibuang di laut. Dan bagaimana Allah mengutus ikan yang besar untuk menelannya. Saudara, di sini kita melihat bahwa akibat ketidaktaatan itu, Yunus harus membayar harga dengan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, saudara. Ini sungguh ironis sekali. Sebuah panggilan mulia, panggilan Tuhan yang begitu indah, yang seharusnya dijalani dengan sukacita, dengan rasa syukur. Namun akhirnya harus dijalankan dengan cara menimbulkan sengsara. Dengan cara harus menerima konsekuensi ketidaktaatan dulu, baru menjalani panggilan itu. Sungguh, saudara, ini bukan hal yang mudah. Nah, saudara, dari pengalaman Yunus ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah itu lebih penting daripada sekedar untuk memahaminya. Kita tidak bisa menjadi orang yang hanya mau memahami kebenaran firman Tuhan, hanya mau belajar firman Tuhan, hanya mau mengenal apa isi hatinya, namun, saudara, tidak ada kerinduan untuk menaatinya dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, orang yang telah menerima anugerah dan keselamatan daripada Allah, maka yang Tuhan mau adalah kita membalas kasih-Nya, membalas anugerahnya dengan bukan hanya sekedar mengenal Dia, tetapi belajar untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah-Nya, kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk menaati firman yang telah kita dengar. Mari kita belajar untuk menaati kebenaran yang kita tahu. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menaati semua apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita melarikan diri dari hadapan Tuhan dengan kita tidak mau taat. Ingatlah bahwa kita tidak mungkin bisa lari dari panggilan Tuhan untuk hidup taat kepada Dia. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan karena itu Tuhan mau kita belajar untuk menaati Dia. Dengan kita mau tunduk dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Agar kita hidup dapat menyenangkan dan memuliakan Dia. Karena itu, saudara, mari miliki kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar. Dan yang paling utama, lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Mengajarkan dan mengingatkan kami kembali bahwa tidak cukup hanya memiliki pemahaman yang benar tentang firman-Mu Tuhan, tetapi yang paling utama adalah Tuhan rindu supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pahami itu dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami dengan ketaatan yang penuh kepada-Mu Tuhan. Tolong kami serahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.